Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat datang, welcome gitu ya. Selamat datang kembali di segmen dibacain. Dan segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita, dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Jadi buat teman-teman yang udah nulisin ceritanya, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang pengen nulisin ceritanya, linknya masih tersedia di grup Hike ataupun di link bio-nya Hike Indonesia gitu ya. Teman-teman bisa nulisin ceritanya di situ. Oke, sebagai pembukaannya. Oke, kita mulai teman-teman untuk dibacain pada malam hari ini. Tapi sebelum lanjut ke pembacaan cerita pada malam hari ini, saya pengen tanya keadaan teman-teman tuh gimana gitu ya. Gimana teman-teman keadaannya hari ini? Eh, Sehat, senang, bahagia, sedih, kecewa atau gimana? Coba-coba tulis di kolom komentar. Hari hari teman-teman hari ini tuh gimana gitu harinya? Ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang gimana? Gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Hari ini gimana? Hari itu. Karena kan setiap orang itu punya hari berbeda-beda ya. Ada yang hari ini lagi dapat musibah, ada yang dapat keberuntungan gitu ya. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Hari ini gimana menurut teman-teman? Menyenangkan? Oke. Ada tapinya ya. Namun menyenangkan namun ada kata yang tak tersampaikan. Menyenangkan. Tapi ada kata yang tak tersampaikan itu gimana ya? Mungkin ada sedikit kecewaan gitu ya. Oke, yang lain gimana? Wah, ini nama di Zoom-nya udah agak berbeda ya. Pakai emoticon aja. Oke, teman-teman yang lain gimana? Gimana kabarnya hari ini gimana keadaannya gitu ya. Biar saya juga tahu keadaan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu lagi happy, berarti nanti dengerinnya bisa mungkin sambil santai gitu ya. Nggak nggak mikirin sesuatu yang lain gitu ya. Baik. Singkat, padat, baik ya. Oke, baik, Mbak Happy ya. Yang lain gimana? Ini penting teman-teman karena terkadang kita tuh butuh orang lain untuk menanyakan kabar kita. Karena di satu sisi ya kalau seandainya kita lagi dalam keadaan nggak baik-baik aja, orang yang nanya kabar kita tuh terasa sangat penting gitu ya. Buat kita tuh mengungkapin sedikit keresahan di dalam hati kita gitu ya. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang hari ini lagi ada musibah, ada sesuatu yang sedikit mengecewakan. Jadi ketika ada orang lain yang menanyakan kabar, teman-teman bisa jawab, aduh hari ini agak kurang bagus gitu ya. Nah, dari situ mungkin jawaban teman-teman itu nggak langsung membuat teman-teman tuh enjoy, tapi dari situ teman-teman tuh udah mulai kayak, oh ternyata ada orang yang care ataupun eh, pengen tahu tentang diri aku gitu ya. Selama ini belum ada yang tanya ya. Ya makanya di sini aku tanyain gitu ya. Oke, aku harap teman-teman yang join gitu ya, khususnya yang join, teman-teman tuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan nggak ada pikiran lain gitu ya. Sehingga nanti ketika kita lagi ngebacain cerita, kita lagi ngebahas cerita, teman-teman tuh bisa nyimak, teman-teman tuh bisa nangkep gitu ya, ceritanya lagi bahas tentang apa. Kemudian juga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari cerita-cerita yang lagi kita bahas gitu ya. Oke, teman-teman, eh itu untuk pembukaan gitu ya. Kemudian buat teman-teman saya izin mengingatkan kalau teman-teman pengen nulisin cerita, boleh untuk nulisin ceritanya sekarang karena ceritanya bakal dibacain gitu ya. Insya Allah. Dan untuk linknya ada di grup Hike Indonesia ataupun kalau teman-teman belum sempat masuk di grup Hike Indonesia, teman-teman bisa klik link di bio-nya Hike Indonesia atau link bio di bio saya gitu ya. Bisa langsung ke tempat ceritanya. Oke, malam hari ini teman-teman, saya sendirian, nggak ada temennya gitu ya, karena di posternya juga sendirian. Kemudian untuk cerita teman-teman, hari ini saya sudah menyiapkan 4 cerita teman-teman, 4 cerita yang akan kita baca ataupun kita bahas kita pada malam hari ini. Dan aku harap dari 4 cerita ini, kalau seandainya waktunya cukup gitu ya, alhamdulillah. Dan kalaupun nanti ada spend waktu yang banyak gitu ya, kita bisa nambah ceritanya kalau seandainya ada cerita yang baru masuk gitu ya. Oke, kabarnya baik semua. Aku doain semuanya baik-baik aja gitu ya. Dalam keadaan baik juga.
Kemudian aku udah juga mengingatkan buat teman-teman kalau mau nulisin ceritanya. Kemudian saya mengingatkan juga kalau teman-teman pengen sambil makan, sambil minum, itu nggak apa-apa banget. Karena di segmen dibaca ini nih, kita itu enjoy, kita itu santai gitu ya, nggak kaku, nggak belajarnya nggak terlalu serius gitu ya. Tapi kita coba untuk mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang lagi kita bahas, yang ditulis oleh orang-orang hebat, karena mereka udah berani untuk mengungkapkannya di sini gitu ya. Dan aku nggak tahu teman-teman yang nulis ceritanya itu join atau enggak pada Zoom kita pada malam hari ini. Tapi aku harap ketika yang nulisnya itu enggak join, dia nanti bisa lihat rekamannya. Karena ini kebetulan direkam dan akan diupload di YouTube-nya Hai Indonesia. Gitu ya teman-teman. Oke, berapa orang ini? Tanya aja. Gimana? Kita mau mulai atau gimana nih? Mulai atau gimana? Coba-coba. Gimana kesiapan teman-teman? Kita mau Boleh. mulai. Gimana? Kok suaranya ada suara? Gimana Mbak Rehab ya? Yo, mulai. Mulai. Kok, ini suaraku aman ya? Suaraku aman nggak? Coba. Aman, Suara tuh aman. terdengar jelas atau kecil atau gimana? Aman. Oke, aman ya. Aman. Soalnya suara Aman. kalian itu, suara kalian ke akunya agak kecil ya. Nggak apa-apa tapi. Insya Wih, Allah kalau suara aku aman, semoga teman-teman bisa menyimak gitu. Oke teman-teman, kita langsung mulai untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Kita masuk ke cerita pertama dulu ya. Oke, aku share screen lagi. Oke, udah muncul ya. Udah muncul. Kita lanjut ke sebenarnya udah tersepil di awal ya, nggak apa-apa. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Boleh ditulis di kolom komentar, udah muncul ya. Takutnya aku baca kalian nggak ngeliat. Udah ya. Saya agak banyak konfirmasi. Oke. Ini cerita pertama teman-teman. Dan nama anonimnya gitu ya, nama si penulis kita panggilnya hamba Allah gitu ya. Dia dipenulis nama anonimnya di sini hamba Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Aku mau cerita sedikit tentang hidupku. Sejak orang tuaku bercerai, semuanya berubah. Aku harus belajar kuat lebih cepat dari teman-temanku. Aku tinggal sendiri di rumah kecil, berusaha mengurus diri sendiri meski aku masih di bawah umur. Setiap hari aku bekerja agar bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Aku nggak mau nyusahin ayah atau ibu. Ibu sekarang sudah menikah lagi dan punya 2 anak. Kadang aku rindu, tapi aku hanya bisa melihat kebahagiaan ibu dari jauh. Aku belajar untuk ikhlas. Ayahku masih memberiku nafkah walau tidak banyak. Tapi aku tahu ayah tetap menjalankan kewajibannya. Sampai suatu hari, ayah bilang ingin menikah lagi. Aku diam lama, hatiku sedih, tapi aku bilang kalau itu bisa bikin ayah bahagia, aku izinkan. Asal ayah jangan lupakan aku. Ayah tersenyum, tapi akhirnya menunda niatnya. Katanya, ia mau menenangkan hatiku dulu. Beberapa waktu berlalu, aku sudah mulai terbiasa hidup sendiri. Sudah lebih kuat, lalu aku bilang ke ayah, sekarang aku sudah siap ya. Kalau ayah mau menikah, aku nggak akan ganggu. Tapi ayah cuma tersenyum dan berkata, belum saatnya nak. Melihat kamu kuat seperti ini aja, ayah udah bahagia. Waktu itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Aku sadar, walaupun keluargaku sudah nggak utuh lagi, kasih sayang itu tetap ada. Dan sampai sekarang, aku masih berpegang pada satu hal, hidup harus tetap semangat, apapun yang terjadi, karena aku tahu Tuhan nggak pernah ninggalin aku. Oke, cerita pertama ini satu slide aja teman-teman. Nah, ini ceritanya teman-teman udah baca mungkin ya, ataupun menyimak apa yang aku lagi baca tadi. Kalau seandainya nadanya aku kurang tepat, mungkin teman-teman bisa sambil baca sendiri gitu ya. Oke, kita ambil inti dari ceritanya gitu ya teman-teman. Nama anonimnya itu hamba Allah gitu ya. Aku nggak tahu ini cowok atau cewek, yang pasti si penulis gitu ya, kita panggilnya Kak hamba Allah gitu ya. Di sini si penulisnya bilang bahwa orang tuanya itu udah bercerai. Itu satu informasi yang kita dapat dari ceritanya gitu ya. Orangnya sudah bercerai. Oke, aku stop dulu ya. Oke, ini. Oke, dari cerita pertama teman-teman, kita ambil intinya dulu ya. Dari cerita pertama tadi teman-teman, kita lihat si penulis Kak hamba Allah gitu ya. Dia menyebutkan
orang tuanya sudah bercerai, tapi orang tuanya ini kebetulan ada yang sudah menikah dan ada yang enggak gitu ya. Ibunya sudah menikah lagi dan ayahnya itu belum menikah gitu ya, masih memberikan nafkah. Nah, di situ di ceritanya ini hamba Allah ini atau si penulis menuliskan bahwa dia hidupnya sendirian, enggak sama ayahnya gitu ya. Kita dapat informasi itu dari tulisannya bahwa si penulis ini tidak tinggal sama orang tuanya baik itu ibu ataupun ayah, tapi dia tinggal sendirian gitu ya, berusaha kuat gitu ya. Tapi si ayahnya yang belum menikah ini masih memberikan nafkah untuk si anaknya yang tinggal sendirian ini gitu ya, walaupun nggak banyak dia bilangnya tadi. Kemudian eh, waktu berjalan gitu ya, waktu berjalan si ayahnya ada niat untuk menikah lagi dan si penulis orang yang hidupnya sendirian, kurangnya kasih sayang orang tua gitu ya, ngeliat denger gitu ya, denger ayahnya mau menikah lagi, minta izin sama si penulis gitu ya, si anak sebagai anak gitu ya, ngerasa belum belum siap gitu ya, ngerasa belum siap karena takut nanti kasih sayang seorang ayahnya itu, kasih sayang ayahnya yang satu-satunya gitu ya, akan terpecah kayak ibunya yang sudah punya anak baru gitu ya. Nah, di situ si penulis mencoba mengungkapkan keresahannya ketika ayahnya menyatakan untuk menikah lagi, tapi jiwa seorang ayah tahu gitu ya. Jiwa seorang ayah tahu bahwa anaknya ini bakal sedikit kecewa, bakal sedikit ngerasa eh, kurang gitu ya ketika ayahnya sudah menikah lagi. Jadi ayahnya memutuskan untuk belum menikah lagi gitu ya. Kemudian di ceritanya ini juga si penulis menuliskan waktu berjalan gitu ya, ketika dia sudah terbiasa hidup sendirian dengan tidak adanya ayah, tidak adanya ibu, hidup sendirian walaupun mungkin pemasukan dari ayahnya itu masih ada gitu ya. Hidup sendirian, dia udah terbiasa dengan hidup sendirian itu, dia udah mulai berdamai dengan kata-kata bahwa ayahnya bakal menikah lagi. Nah, di ceritanya ini dia mengungkapkan bahwa dia ngobrol sama ayahnya, dia bilang ke ayahnya bahwa dirinya sudah siap untuk mengizinkan ayahnya menikah lagi, tapi di, di sini di ceritanya ini teman-teman kita lihat di situ bahwa ayahnya orang yang paham bahwa anaknya butuh kasih sayang darinya gitu ya. Kasih sayang seorang ayah di sini sangat terlihat gitu ya di ceritanya, di mana ayahnya bilang bahwa belum saatnya karena ngelihat anaknya yang udah kuat kayak sekarang itu udah cukup buat ayahnya bahagia gitu ya. Kemudian dari kejadian itu teman-teman, si penulis mencoba untuk memberikan reminder untuk kita teman-teman, untuk senantiasa bersyukur gitu ya. Walaupun mungkin di awal kita lihat si penulis menjelaskan bahwa orang tuanya bercerai, keadaannya hidup sendirian, ibunya udah punya dua anak sehingga dia tidak lagi diperhatikan, ayahnya pun cuman bisa memberikan sedikit nafkah gitu ya. Nah, tapi di akhir cerita, di akhir paragrafnya itu teman-teman, si penulis coba mengingatkan bahwa dia menganggap bahwa kasih sayang ayahnya yang saat ini, kasih sayang ayahnya yang memahami perasaan anaknya gitu ya. Seorang ayah yang memahami perasaan anaknya, yang dimana kalau seandainya ayahnya ini menikah lagi, pastinya anaknya yang tinggal sendirian itu bakal ngerasa kasih sayang orang tuanya nggak ada sama sekali karena ibunya udah punya dua anak gitu ya. Sedangkan ayahnya kalau seandainya menikah lagi, itu perhatiannya bakal mungkin terpecah gitu ya, nggak bakal fokus kepada anak yang tinggal sendirian ini, yang dimana si penulis gitu ya. Nah, dimana si penulis mengungkapkan rasa syukurnya gitu ya, mengungkapkan bahwa ternyata ketika dia ngelihat eh, orang ataupun keluarganya yang nggak utuh gitu ya, keluarganya udah nggak utuh, orang tuanya udah bercerai, dia hidupnya sendirian, kasih sayang ibu nggak bisa dia dapatkan lagi, tapi di satu sisi dia mendapatkan seorang ayah yang pengertian gitu ya, dia mendapatkan ayah yang paham tentang perasaan anaknya, yang tahu gimana resikonya kalau seandainya dia mengambil keputusan untuk menikah lagi gitu ya, sehingga ayahnya ini memutuskan belum untuk menikah lagi karena dia paham bahwa kalau seandainya menikah lagi anaknya bakal ngerasa terasing gitu ya, ataupun ngerasa kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya gitu ya. Di akhir paragraf tadi teman-teman kita lihat si penulis menganggap semua kejadian itu gitu ya, semua
kejadian yang di awal dia bilang bahwa orang tuanya bercerai, kemudian ibunya punya dua anak sehingga dia tidak mendapatkan perhatian ibunya, ayahnya juga dia nggak tinggal sama ayahnya, tapi dia mendapatkan kasih sayang ayah yang begitu paham tentang anaknya gitu ya. Itu si penulis mengungkapkan bahwa itu semua dari Allah gitu ya. Itu semua dari Allah, kejadian ini semua dari Allah, dan aku bisa nangkep bahwa si penulis bilang bahwa sekalipun dia hidupnya sendirian, Allah tuh nggak ninggalin dia gitu ya. Mungkin dia hidup sendirian nih saat ini gitu ya. Dengan eh, ibunya mungkin nggak akan ngasih perhatian lagi sama dia karena ibunya udah fokus sama anak barunya gitu ya. Kemudian ayahnya tadi mungkin masih memberikan sedikit perhatian, walaupun itu nggak bisa banyak gitu ya, karena dia nggak tinggal serumah ataupun nggak tinggal bersama gitu ya. Mungkin ayahnya juga bekerja, cukup memberikan nafkah aja gitu ya. Tapi di satu sisi ayahnya punya pemikiran yang lebih panjang gitu ya, pemikiran yang lebih memikirkan tentang perasaan anaknya gitu ya. Nah, si penulis mengungkapkan, si hamba Allah ini, ke hamba Allah ini gitu ya, mengungkapkan bahwa sekalipun keadaannya kayak keluarganya nggak utuh, keluarganya berantakan gitu ya, si penulis tetap bilang bahwa dirinya itu bersama Allah gitu ya. Itu sih yang aku ambil, bahwa sebenarnya teman-teman, sekalipun keadaan kita itu sedang berada di posisi yang kayaknya menyedihkan, kayaknya itu kayaknya buruk banget gitu ya. Kita tuh jangan pernah berhenti untuk mengingat bahwa kita tuh sedang bersama Allah gitu ya. Kita itu nggak pernah ditinggalin Allah gitu ya. Nah, kayak si penulis ini, dia bilang bahwa sekalipun keluarganya nggak utuh, nggak tinggal sama orang tua gitu ya, dia tetap merasa bahwa dirinya itu dekat sama Allah, bahwa Allah itu dekat samanya gitu ya, bersama si penulis gitu ya. Di situ yang bisa kita ambil dari ceritanya sih, karena aku ngelihat dari cerita pertama si penulis coba mengungkapkan gimana keresahan dia ketika orang tuanya sudah bercerai, gimana ketika orang tuanya bercerai, ibunya sudah menikah lagi gitu ya, kasih sayang ibu tidak dia dapatkan lagi, kasih sayang seorang ayah pun mungkin terbatas gitu ya, karena orang tuanya karena ayahnya itu nggak tinggal bersama gitu ya, kemudian juga mungkin ayah punya punya kesibukan lain, jadi kasih sayang ayah juga terbatas. Tapi si penulis masih bisa mengungkapkan bahwa dirinya itu senantiasa dibersamai oleh Allah. Ya, buktinya saat ini dia masih bisa bertahan gitu ya, masih bisa bertahan, masih bisa mungkin bersama-sama ayahnya gitu ya, uh, masih bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya. Mungkin walaupun mungkin nggak sebanyak ketika orang tuanya utuh gitu ya, tapi setidaknya si penulis nggak sampai berputus asa, nggak sampai menyalahkan situasi, nggak sampai menyalahkan takdir. Itu yang penting teman-teman, itu yang penting menurut aku, karena menurut aku ketika kita yakin bahwa kita itu nggak pernah ditinggalin Allah, Allah itu senantiasa memberikan sesuatu kebaikan untuk kita. Ya bisa jadi di sini si penulis ngerasa hidupnya sendirian, tapi di sini si penulis mengungkapkan sendiri bahwa dia mendapatkan seorang ayah yang memahami perasaan anaknya. Sebenarnya ayahnya itu bisa aja sebenarnya langsung menikah menikah aja gitu ya, karena kan dia nggak serumah lagi nih, dan si ayah juga masih memberikan nafkah gitu kan, masih memberikan nafkah. Tapi kalau seandainya ayahnya itu nggak mikirin perasaan anaknya, mungkin dia udah menikah lagi. Tapi di sini Allah tuh buat bahwa si penulis ini ngerasa ternyata dia masih memiliki ayah yang mengerti perasaannya gitu ya, mengerti perasaannya. Dia dari situ juga si penulis juga menganggap bahwa semua kejadian yang di awal ketika dia bilang keluarganya udah nggak utuh gitu ya, itu adalah takdir dari Allah, dan dia merasa bahwa Allah nggak pernah ninggalin dia karena saat ini dia masih memiliki seorang ayah yang mengerti perasaan anaknya gitu ya. Eh, Mungkin itu secara luas ya, secara luas yang aku bisa tangkep dari apa yang lagi dibahas tentang cerita yang pertama ini terkait dengan orang tua yang udah bercerai, seorang anak yang tinggal sendirian, tidak adanya kasih sayang seorang ibu karena ibunya sudah punya anak lain ataupun sudah punya keluarga lain gitu ya. Tapi dia masih bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang paham tentang perasaan anaknya gitu ya. Dan si penulis mengingatkan kita teman-teman, gimana pun situasinya, seburuk apapun situasinya, kita nggak boleh untuk lupa bahwa kita itu senantiasa bersama dengan Allah gitu ya. Bahwa Allah itu dekat sama kita bisa minta sama Allah, sekalipun permintaan kita itu mustahil, Allah tuh senantiasa mendengar doa-doa kita gitu ya. Kita nggak pernah tahu cara jawabnya gimana, tapi kalau kita senantiasa berdoa sama Allah, insya Allah Allah nggak pernah ninggalin kita teman-teman. Itu yang bisa aku
tanggapin gitu ya dari cerita pertama. Kalau teman-teman yang join ada tanggapan lain boleh untuk ditulis di kolom komentar. Karena aku nggak bisa ini ya, nggak bisa mendefinisikan secara spesifik gitu ya dari cerita pertama ini. Jadi aku tanggapin secara luas apa yang aku dapat dari cerita pertama ini. Kalau teman-teman punya cerita lain boleh, punya tanggapan lain gitu ya, punya versi lain, punya tanggapan lain boleh. Kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi buat si hamba Allah, buat kak hamba Allah gitu ya, tetap semangat gitu ya. Aku yakin dari semua apa yang kamu alamin saat ini gitu ya, pasti punya kebaikan gitu ya, punya kebaikan. Mungkin saat ini kamu ngerasa kamu tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu, kasih kasih sayang seorang ayah juga kurang gitu ya. Tapi percaya aja bahwa semua kejadian ini sudah Allah tetapkan terhadap diri kamu, dan insya Allah Allah bakal berikan sesuatu yang nggak pernah kamu sangka-sangka, yaitu suatu kebaikan gitu ya di masa depan. Bisa jadi kamu mendapatkan seorang suami atau seorang pasangan atau suami atau istri gitu ya, seorang pasangan yang sangat perhatian sama kamu, dan kamu mendapatkan seorang ibu mertua gitu ya, sebuah keluarga yang utuh, sebuah keluarga yang bisa menyayangi kamu. Kita nggak pernah tahu di masa depan gimana, tapi percaya aja skenario Allah itu adalah skenario terbaik gitu ya. Tetap semangat buat si hamba Allah gitu ya. Aku nggak tahu kamu nonton atau enggak, tapi semoga ketika kamu dengar cerita ini dibacain gitu ya, ini bisa membuat hati kamu menjadi lebih lega gitu ya. Oke, itu teman-teman cerita pertama. Boleh ditulis di kolom komentar kalau ada tanggapan lain gitu ya. Semangat ke hamba Allah gitu ya. Semoga Allah selalu menjagamu selalu. Oke. Semangat selalu ya Kak. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah lagi siapin surprise yang sangat luar biasa. Jangan merasa sendiri. Kita ada di sini Kak. Ya, betul tuh. Surprise dari Allah tuh terkadang sesuatu yang nggak bisa kita definisikan gitu teman-teman. Sesuatu yang mungkin di luar kepala di dalam kepala kita mustahil, Allah bisa buat teman-teman. Di dalam kepala kita gini, Allah bisa buat sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi percaya aja bahwa Allah itu punya skenario terbaik untuk kita, dan percaya bahwa Allah itu nggak pernah ninggalin kita sekalipun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, teman-teman. Ini kita sama-sama mengingatkan itu, teman-teman. Aku mengingatkan teman-teman, teman-teman juga bisa mengingatkan aku gitu ya. Oke teman-teman, itu cerita pertama. Gimana cerita pertamanya? Cukup ini ya, cukup ngedon ya, cukup deep ya, karena cerita pertama ini terkait dengan orang tua gitu ya, orang tua keluarga yang mungkin gak utuh lagi gitu ya. Jadi kita coba untuk meresapi cerita pertama ini teman-teman. Itu teman-teman cerita pertama. Gimana? Kita mau lanjut lagi atau gimana? Yahoo, banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya. Jadi dari cerita pertama ini mungkin teman-teman yang saat ini lagi ada keresahan tentang keluarga gitu ya, ngelihat cerita pertama ini, teman-teman bisa terbuka. Oh, ternyata ada orang di lain tempat gitu ya, di lain situasi, ada orang yang keluarganya udah nggak utuh, sehingga aku harus lebih bersyukur gitu ya tentang keluarga. Mungkin keluarga aku sering berantemnya, jadi tapi karena keluarga aku masih utuh, jadi itu yang harus aku syukuri terlebih dahulu gitu ya. Lanjut Hyung, oke. Lanjut guys, oke. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua dulu. Kalau teman-teman punya punya tanggapan lain, nanti boleh ditulis di kolom komentar. Aku boleh bacain nanti ya. Oke, aku share screen lagi teman-teman. Kita masuk ke cerita kedua. Oke, ini cerita ke pertama tadi ya. Nah, ini. Oke, udah muncul ya. Oke, ini cerita kedua ini bukan cerita kayak ini sebagai pertanyaan aja gitu ya. Dan aku punya kewajiban untuk mungkin menjelaskan sedikit gitu ya, sedikit yang aku tahu teman-teman. Ini cerita kedua pada malam hari ini teman-teman, dari yang nama anonim pengagum rahasia ya. Kak boleh nanya nggak? Kok sekarang Kak Kalda jarang ada di Hack ya? Apa beliau pensiun jadi host Hack atau gimana? Cuma pengen tahu aja Hyung. Nah, oke. Ajusi kemana? Nah iya, kemana Ajusi Kalda ya? Oke, kalian Oke, ini sebagai klarifikasi gitu ya, klarifikasi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, karena kemarin ketika si Kaldanya terakhir gitu ya, terakhir ikut agenda dibacain, Kalda belum sempat gitu ya, belum sempat pamit sama teman-teman gitu ya. Apa kalian berantem? Oh, enggak dong.
Enggak. Jadi teman-teman, aku sedikit menjelaskan. Semoga Kalda ridho ya, aku jelasin di sini ya. Soalnya ini pertanyaan untuk aku juga gitu ya. Jadi teman-teman, Mas Kalda itu sekarang udah nggak di Palembang lagi. Dia udah dapat kerjaan di Muara ini. Dan kebetulan dia waktunya kerjanya itu nggak memungkinkan untuk ikut Zoom gitu ya. Dan aku nggak tahu, mungkin ada waktu yang bisa dia pakai untuk Zoom gitu ya. Cuman dia bilang dia untuk agenda-agenda online, agenda-agenda yang ada di Palembang, dia belum bisa ikut lagi. Jadi eh, untuk terutama agenda online gitu ya, karena agenda online karena dia kerjanya itu dia sekarang udah kerja di Muara ini, bukan lagi di Palembang gitu ya, bukan di Muara ini. Dan aku nggak bisa sebutin kerjanya apa gitu ya teman-teman. Yang pasti kerjanya halal gitu ya. Eh, itu alasan yang bisa aku sampaikan gitu ya, bahwa Mas Kaldat itu udah pindah bukan lagi di Palembang, kemudian dia bilang bahwa dia nggak bisa lagi ikut agenda-agenda online, apalagi agenda-agenda offline di Palembang gitu ya, karena dia udah pindah gitu ya. Dan aku nggak tahu alasan pastinya gitu ya. Sebenarnya kalau Mas Kalda mau join dibacain, join di ini bisa aja. Tapi karena dia bilangnya di awal kayak gitu, dia nggak bisa ikut agenda online lagi. Jadi aku nggak bisa memaksakan gitu ya. Aku nggak pernah ya ajak lagi gitu ya. Kemarin sempat sempat pernah sebelum waktu di awal-awal pindah. Oke. Nah, ya aku nggak tahu dia fokusnya gimana. Pokoknya tapi karena dia bilangnya dia nggak bisa ikut lagi di agenda online dan offline-nya di Palembang nggak bisa gitu ya. Jadi ya aku nggak bisa memaksakan juga. Itu kan alasan kaldanya gitu ya. Alasan spesifiknya mungkin kalau nanti teman-teman punya waktu ataupun ada kesempatan ketemu kaldanya langsung di sharing ataupun di zoom-zoomnya gitu ya. Itu boleh tanya langsung gitu ya. Kalau aku cuma sebatas itu teman-teman. Jadi itu bisa mungkin nggak bisa menjawab secara pasti, tapi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman kenapa Kalda nggak join lagi gitu ya. Oh sekarang dia udah nggak di Palembang, dia udah kerja di Muara Enim, dan dia bilang dia belum bisa untuk ikut di agenda-agenda online atau apalagi agenda-agenda sharing offline di Palembang gitu ya. Oke teman-teman, itu eh, pertanyaan sebenarnya bukan cerita tapi nggak apa-apa, aku sebutnya cerita dulu. Itu cerita kedua. Semoga si pengagum rahasia tadi gitu ya, pengagum rahasia udah terjawab gitu ya pertanyaannya, biar nggak bertanya-tanya lagi gitu ya. Ya kita kan nggak tahu kesibukan orang gitu ya, mungkin karena selain bekerja ada kesibukan lain gitu ya yang kita nggak bisa ganggu gitu ya, sehingga ya kita memaklumi gitu ya, semua orang punya kesibukan masing-masing. Kayak kemarin aku sempat ngambil cuti gitu ya ketika ketika aku lagi ada kegiatan yang harus aku selesaikan gitu ya, tapi mungkin Kalda punya prioritas lain gitu ya. Betul, apapun itu mugo dimudah ke. Oke, itu ya teman-teman. Ya, buat si pengagum rahasia semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi atau gimana? Atau ada pertanyaan lain? Tapi aku pengen ke cerita ketiga, teman-teman. Kita lanjut ke cerita ketiga ya. Gimana? Lanjut nggak? Semoga orangnya jawabin ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan lain ataupun ada tanggapan lain, boleh tulis dulu di kolom komentar. Udah tadi. Ya, kaldanya udah. Si kaldanya udah si kaldanya pindah si kaldanya pindah ke Morainim karena pekerjaan gitu ya. Kemudian dari si kaldanya bilang bahwa dia nggak bisa lagi ikut agenda-agenda online, apalagi agenda-agenda offline di Palembang gitu ya, karena dia udah pindah ke Morainim dan bekerja di sana. Tapi bukan pindah rumah ya, teman-teman. Kayak ini, kayak ada kosan di situ gitu. Tempat kerjanya tuh di situ. Jadi dia harus tinggal di situ gitu ya. Tapi bukan pindah rumah, rumahnya masih di Palembang. Muara ke Palembang berapa lama, Hyung? Kalau ke Prabu Muli 2 jam. Kalau ke Moraine itu 3 jaman lah. Karena Prabu Muli itu belumnya ini. Kalau naik sepur, nah kebetulan naik sepur aku belum. Tolong, yang tahu eh, suasana sepur gimana ya? Aku pengen naik juga. Ya, lemak. Kalau aku kan Pramuli bukan bukan Muara ini. Jauh Pramuli atau Muara ini? Ya Muara ini. Kalau Pramuli lebih dekat daripada ini. Kalau ke Palembang ya jaraknya Palembang ya.
Kalau aku Prabu Muli bukan Muara Enim ya. Tapi nggak jauh tuh. Masih di Sumatera ini juga gitu. Ya, nah. Oke, itu ya teman-teman. Mau gimana? Cobalah Kertapati Tanjung Karang Lampung dijamin sakit. Prabu Muli berapa jam? 2 jam kalau sekarang. Kalau aku biasanya ya. Tapi aku biasanya naik bis kota gitu, bis antar kota, bukan naik motor apalagi ya. Jadi mungkin kalau naik motor bisa lebih cepat 1,5 jam gitu. Tapi kalau aku naik bis kota, jadi kurang lebih 2 jam deh. Dari Pramuli ke Palembang, dari Palembang ke Pramuli. Deket itu Hyung. Deket kalau ada kendaraan, tapi kalau jalan kaki, jalan kaki bisa mati gitu. Bisa bolak-balik gitu. Ya, bolak-balik. Cuman ongkosnya ya harus siap. Deket berarti. Ya, tapi aku kebetulan nggak bolak-balik ya. Aku kebetulan udah ada tempat tinggal di Palembang. Walaupun mungkin nggak selamanya di sini, tapi ya alhamdulillah bisa sebagai tempat aku untuk kuliah gitu ya. Emang berapa? Siapa tahu aku nak ke PP ke sana. Kan Mbak Rihap ya di mana? Di Bogor ya, Mbak Rihap ya. Kan jauh. Ke Palembang aja dulu. Nanti kalau dari Palembang bisa tuh langsung ke aku yang sana. Bisa langsung ke Pramuli gitu ya. Tapi saran aku sih Palembang aja karena Palembang kotanya banyak tempat untuk dikunjungin gitu ya. Kalau di Pramuli agak kurang. Oke, kalau Linggau berapa jam? Nah, ini kurang spesifik ya. Aku nggak tahu tuh. Kebetulan aku anaknya bukan yang hobi main gitu ya. Aku nggak biasa nggak terbiasa pergi jauh-jauh gitu ya. Lubuk Linggau nggak tahu di mana gitu ya. Aku nggak tahu aku. Jadi jangan nanya tempat-tempat. Ya jangan jadi nanya tempatnya. Nah, aku nggak tahu ya. Aku tahu namanya tapi nggak tahu tempatnya karena aku nggak pernah jalan-jalan ke jauh-jauh gitu. Ini pun Palembang sebenarnya teman-teman. Ke Palembang ini pun aku harap-harap cemas gitu ya karena kok nggak terbiasa pergi jauh-jauh. Ke Palembang sendirian waktu awal-awal ngekos itu asli agak culture shocknya kuat banget gitu ya. Gimana suasananya itu berbeda gitu ya. Jadi ya aku banyak nggak tahu teman-teman kalau teman-teman tahu tentang daerah-daerah di ini ya tentang daerah-daerah di Sumatera Selatan aku kurang tahu. Kan hiung galak bersepeda galak jingol aku. Iya bersepeda itulah sebagai eh alasan bersepeda itu pengen cari tempat baru ya tempat baru dan pengen datengin tempat-tempat yang dulu tidak pernah aku datengin gitu. Kenapa aku bersepeda jauh-jauh gitu ya? Kenapa sudah jauh-jauh? Itu membalaskan apa ya? Kayak membalaskan bahwa dulu tuh aku udah pernah pergi jauh kan. Nah, ketika aku udah ada sepeda gitu alternatif aku gitu ya, bisa aku bawa jauh-jauh. Nah, aku balas ke situ gitu ya. Jadi aku buat sepeda itu jauh-jauh ke tempat yang tidak pernah aku kunjungin gitu. Sini nyebrang Pulau Heong. Doain ya, semoga bisa ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Kenapa antusias untuk cerita ketiga? Karena cerita ketiga ini menarik teman. Coba coba. Kita lanjut nggak nih? Apa tuh? Lanjut dulu nggak nih? Coba coba. Kita mau lanjut atau gimana nih teman-teman? Gaskeun, madakida. Ken, hiung pagar alam gimana? Nggak pernah ke sana. Aku nggak pernah ke sana. Aku tahu tempatnya tapi nggak pernah ke sana ya. Iya cantik, tapi aku nggak pernah ke sana jadi aku nggak bisa bilang cantik ini. Kejauhan nggak ke Palembang? Enggak, masih di Sumatera ini lah. Jadi masih aman kalau mau balik-balik gitu ya. Nggak terlalu jauh loh. Nggak sampai 1 hari full. Itu bisa sampai 5 sampai 6 jam deh kalau nggak salah. Kejauhan nggak ke Palembang. Kalau dari Pagar Alam setahu aku ya, setahu yang aku tahu itu 5 sampai 6 jam, nggak sampai 1 hari full gitu ya. Nah, kalau pakai motor ya, soalnya aku ada beberapa teman-teman aku gitu ya yang udah pernah ke sana, jadi aku dapat cerita-cerita aja gitu ya. Tapi kebetulan kalau aku belum pernah ke sana, jadi jangan tanya aku tentang suasana di sana gimana gitu ya. Muridku dari apa nih? Banten ke Pagar Alam naik motor, mantep yo, mantep. Kurang mantep, tapi kalau lebih mantep lagi pakai sepeda ya. Itu mengertinya minta ampun ya. Oke, gimana nih? Mau bahas
kota-kota di Palembang, kota-kota di Sumatera Selatan atau mau lanjut cerita nih? Kita nggak lanjut aja nih. Lanjut ya. Intermezzo. Iya betul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau selagi teman-teman ada pertanyaan boleh tanyain gitu ya. Tapi kalau seandainya aku nggak bisa jawab, ya mohon dimaklumin gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke cerita ketiga teman-teman. Di pekan kemarin aku ada mention seseorang si penulisnya gitu ya, si penulis dari cerita ketiga ini, dan aku harap dia join ataupun dia bisa nonton ini ya, dia bisa nonton segmen dibacain pada malam hari ini. Nah, oke teman-teman, ini cerita kedua tadi gitu ya, cerita kedua tadi teman-teman. Kita masuk ke cerita ketiga teman-teman. Nah, mana? Ini nih. Teman-teman, cerita ketiga ada 4 slide. Bayangin teman-teman, ada 4 slide. Ada 4 slide ya. Jadi, aku harap teman-teman yang join bisa baca semua ceritanya. Biar nanti ketika aku close ceritanya, aku bahas ceritanya, teman-teman nggak salah paham gitu. Ini ada 4 slide teman-teman. Cerita dari Magnolia. Semoga orangnya join ataupun mungkin nanti kalau nggak join, semoga orangnya nonton gitu ya. Nah, ini ada 4 slide teman-teman panjang. Kenapa aku buat 4 slide? Ini pun udah kecil aku buat teksnya ya. Ini kecil kalau seandainya kita close ininya, PPT-nya. Dan ini 4 slide ini udah maksimal lah, udah maksimal. Semoga teman-teman bisa kebaca ya. Oke, teman-teman, ini cerita ketiga ya, ketiga pada malam hari ini. Jangan cepet ya Hyung nak baca ya. Buset panjang amat. Ya santai, kita kita main santai aja ya. Aku juga akan konfirmasi ke teman-teman sudah baca atau belum. Oke, ini cerita ketiga teman-teman. Nama anonimnya Magnolia gitu ya. Saat masih seorang maba, semangatku membara, membawa segudang mimpi dan harapan. Jadi kebanggaan orang tua dan bisa cepat lulus dengan predikat cum laude. Cum laude. Seakan semua berjalan mulus. IP bagus, tugas-tugas lancar, dan bisa ambil mata kuliah atas. Hidup rasanya begitu mudah dan bebas, hambatan seperti melaju di atas jalan tol di hari Minggu. Dengan niat yang tulus, disiplin, dan kerja keras, aku pikir semuanya akan berjalan sesuai ekspektasi. Tapi ternyata hidup tak sesederhana itu. Tantangan terberat hadir saat skripsi datang. Ia tak terlihat tapi dirasakan. Bukan sekedar ujian kelulusan, tapi datang sebagai ujian sabar, ujian mental, bahkan ujian kewarasan. Dosen pembimbingku yang seharusnya menjadi kompas di tengah rimba, nyatanya lebih mirip bintang kejora yang jauh dan sulit dijangkau. Pesan WhatsApp dibaca dengan 2 centang biru yang ikonik, namun tak pernah dibalas. Draft proposal sudah dikirim dengan salam paling sopan dan tanda baca sesuai PUEBI, tapi tetap nihil. Tidak punya pacar, tapi selalu digosting dosen setiap hari. Saat itu konsultasi hanya bisa lewat WhatsApp karena WA karena pandemi. Jadi segala aktivitas hanya di rumah. Dan yang bikin makin berat bukan skripsinya, tapi perasaan seperti sedang melukis dalam kegelapan. Berjuang sendirian, tak tahu arah, yang ada makin banyak teman-temanku yang update story tentang skripsi mereka. Yang sukses bikin jiwa ambisiku ini meronta. Saat pandemi mereda dan kampus akhirnya dibuka kembali, aku ingin konsultasi langsung. Tapi aku tak bisa pergi. Bukan karena males atau menyerah, tapi karena saat itu ayahku sakit. Hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Aku sedih dan tak tega jika harus meninggalkan ibu sendirian. Aku harus bantu meringankan pekerjaan rumah. Tak terbayang capeknya ibu jika harus mengurus semuanya. Hatiku dilema antara cita yang harus disegerakan atau cinta yang tak mungkin aku tinggalkan. Oke, ini slide pertama teman-teman. Gimana? Udah dibaca gitu ya? Atau belum? Coba tulis di kolom komentar. Udah selesai baca atau belum?
Oke, slide pertama. Sudah, oke ya. Lanjut lagi teman-teman, slide keduanya. Nah, eh, cepetan ya. Nah, 6 bulan berlalu, akhirnya chatku dibalas dosen. Katanya judulku diterima dan aku boleh mendaftar ujian proposal. Semua berkas segera disiapkan, tapi belum sempat mendaftar ujian. Aku kecelakaan motor. Nah, ini kejadian. Aku kecelakaan motor, lukanya cukup parah. Aku sedih, menangis dalam hati, rasanya tertinggal begitu jauh. Kenapa aku harus merasakan ini semua? Kenapa di saat teman-teman ujian skripsi, aku justru diuji untuk bertahan hidup. 2 bulan berlalu, aku pulih. Jadwal ujian pun telah ditentukan. Tiba hari H, semua sudah siap. Dosen penguji dan pembimbing hadir. Tapi detik-detik sebelum sebelum ujian dimulai, panitia tiba-tiba membatalkan ujianku dengan alasan yang tidak masuk akal. Detailnya sensitif, jadi tak bisa aku ceritakan. Salah satu penguji tak terima ujiannya dibatalkan begitu saja, hanya karena alasan yang tidak logis. Suasana ruangan menjadi kacau. Aku hanya terdiam, tak bisa marah, tak bisa protes, hanya bisa menahan tangis yang rasanya hampir pecah. Di tengah hati yang kacau balau, ibu menelpon. Aku tidak berani jujur tentang apa yang terjadi. Takut beliau kecewa dan ikut sedih. Aku putuskan untuk berkemas dan pulang kampung hari itu juga. Hari-hari setelahnya terasa begitu berat. Semangat yang dulu membara perlahan padam seakan semua harapan runtuh bersamanya. Dalam keadaan rapuh itu, aku membuka mushaf dan bertemu sebuah ayat yang rasanya seperti ditujukan langsung padaku. Bunyinya seperti ini. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Aku menangis dan merasa bersalah. Tidak seharusnya aku berputus asa dari rahmat Allah. Tangisanku kembali pecah ketika mendengar nasihat Ustaz Adi Hidayat tentang dunia. Bahwa apapun yang kita genggam di dunia ini sifatnya tidak abadi. Pada akhirnya semua akan kembali padanya. Oke, ini cerita ketiga, slide kedua teman-teman. Gimana? Udah dibacanya? Lanjut lagi ya. Slide ketiganya. Nah, apa ya? Oh, oke. Nah, ini slide ketiga ya teman. Slide ketiganya. Nasihat itu seperti menampar-nampar ambisiku yang selama ini kupeluk erat. Di saat itu aku termenung dan sadar diri bahwasanya akhir dari ujian bukanlah mencapai nikmat tertinggi dunia, melainkan saat hidup benar-benar selesai. Dan saat itu aku memahami satu hal, takdir setiap orang tak sama, semua punya waktunya masing-masing. Yang terpenting bukan siapa yang paling cepat, tapi bagaimana respon dan jawaban kita untuk setiap ujian yang Allah titipkan. 2 minggu kemudian, sebuah panggilan masuk. Dosen pembimbing menelepon. Beliau menanyakan kabarku dan meminta agar aku menyiapkan diri untuk ujian lagi. Aku sempat kaget, tapi Masya Allah, kali ini bukan panitia yang ngatur jadwal, melainkan beliau sendiri yang ngatur semuanya. Ujian proposal berjalan lancar dan aku dinyatakan lulus. Setelah itu dilanjutkan lagi ke tahap penelitian. Dalam proses pengumpulan dan penyusunan data, aku terkena penyakit putur. Oh, penyakit putur. Buka laptop rasanya berat. Lihat tumpukan kertas di meja bikin kepala pusing dan bawahnya ingin rebahan saja. Aneh ya, saat masalah tentang dosen sudah selesai, justru masalah datang pada diri sendiri. Tapi dengan izin Allah, semangat itu datang lagi. Hasil penelitian berhasil diselesaikan dan ujian hasil pun berjalan lancar meski ada sedikit revisi. 2 minggu kemudian, alhamdulillah tidak disangka. Aku bisa mendaftar sidang. Di hari sidang, semuanya berjalan lancar tanpa drama. Minusnya nggak ada buket bunga dari Samuan. Tak butuh waktu lama, aku bisa daftar yudisium lebih cepat dari perkiraan. Tapi saat mengecek portal mahasiswa, hatiku sedikit runtuh. Aku nggak dapat predikat cum laude. IPK ku memenuhi tapi masa studi tidak.
sedih, tentu. Tapi aku bersyukur bisa bertahan sejauh ini. Melewati semua badai dan ujian adalah pencapaian yang luar biasa. Kampus mengumumkan jadwal wisuda periode eh, 4 jatuh jatuh pada bulan April. Aku kaget karena selama ini wisuda tidak pernah diadakan pada bulan April. Oke, ini slide ketiga teman-teman. Agak panjang ya. Jadi keingat masa-masa. Oke. Ah ini slide terakhir teman. Aku teringat pernah iseng bertanya ke ibu, bagaimana jika wisudaku jatuh di bulan puasa? Iya, kan itu di bulan April sementara kampus tak pernah mengadakan wisuda di bulan April. Terus kata ibu, ya bisa saja, kan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Satu kalimatnya seperti menghibur semata. Tak kusangka sekarang jadi kenyataan. Di hari wisuda, setelah keluar dari auditorium, aku melihat ayah dan ibu berdiri menanti dengan wajah berbinar sambil memegang buket bunga. Seketika air mataku jatuh. Aku berlari meluk mereka erat. Ayah, ibu, alhamdulillah aku sudah lulus. Terima kasih untuk semuanya. Maaf ya, aku belum bisa memberi banyak. Mereka menatapku dengan mata berkaca-kaca, bangga atas perjuanganku dan membelai kepalaku dengan lembut. Momen itu indah sekali, rasanya semua lelah, tangis, dan ujian terbayar lunas saat itu juga. Kebahagiaan masih berlanjut saat hari raya ketupat pun tiba. Setelah lebaran usai, bertepatan pula dengan hari ulang tahunku. Ibu memasak semua makanan favoritku sebagai hadiah ulang tahun dan syukuran kelulusanku. Hangatnya rumah hari itu terasa seperti pelukan dari Allah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Perjuangan ini ternyata bukan hanya soal menamatkan kuliah, tapi juga tentang menang melawan diri sendiri. Setelah ini, aku tahu akan ada ujian dan tantangan baru entah dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ataupun dalam menentukan arah masa depan. Gelar sarjana memang tertulis di ijazah, tapi gelar perjuangan telah tertulis di hati. Jika aku lulus lebih cepat, mungkin aku tidak akan mendapatkan sebanyak ini. Pelajaran tentang sabar, tentang ikhlas, tentang takdir, tentang tetap bertahan di saat semua terasa gelap. Mungkin juga aku tidak akan berada di momen syukuran seindah dan sehangat ini. Allah Maha tahu isi hati hambanya. Allah memberikanku perjalanan yang membuatku belajar, yang membentukku menjadi pribadi baru, bukan untuk bersekedar lulus, tapi untuk benar-benar tumbuh. Mungkin ini bukan waktu yang cepat, tapi inilah waktu yang paling tepat. Oke, teman-teman, ini cerita keempat. Ada 4 slide tadi ya. Nah, nah itu yang cerita kesannya. Kelihatan banget yang nulis cewek. Ya kayaknya cewek ya. Magnolia tadi yang nulisnya. Sekarang teman-teman tahu kenapa aku mention orangnya dan aku sangat antusias dengan ceritanya gitu ya. Ketika aku pertama sekali baca ceritanya, aku kayak lagi baca cerita aku sendiri gitu ya. Apalagi ketika momen dia bercerita tentang masa dia harus mengerjakan skripsi tapi dia harus kalah dengan dirinya sendiri gitu ya. Oke, kayak lagi cermin ya yang. Ya, ini cerita dari Magnolia. Aku harap Magnolianya nonton ataupun kalau dia join nanti aku butuh validasi gitu ya. Validasi apa? Karena selama ini sekarang kan aku lagi masa eh, penyelesaian untuk skripsi aku gitu ya. Validasi dari perasaan aku gitu ya. Aku merasa bahwa skripsi ini pasti selesai. Skripsi ini pikiran aku bilang bahwa skripsi ini pasti selesai selama aku tetap mengerjakan, tetap melakukan sesuatu yang terbaik gitu ya. Nah, tapi terkadang aku kalah dengan diri aku sendiri di mana ya kayak tadi males gitu ya. Nah, aku butuh validasi dari orang yang pernah mengalami situasi yang mungkin agak sama gitu ya, agak mirip gitu ya, bahwa situasi kayak gini itu bisa selesai gitu ya. Dengan cerita yang lagi disampaikan Magnolia, aku bisa ngebayangin bahwa ada sesuatu yang indah di depan untuk aku juga gitu ya. Dan di sini Magnolia bilang
dia bersyukur dengan keadaan yang mungkin di awal tadi dia dia ngelihatnya bahwa itu sesuatu yang berat banget, tapi si Magnolia bilang dia bersyukur banget bisa menjalani kejadian itu gitu ya. Itu ya teman-teman. Oke, Oke, aku pengen ngebahas tadi di awal dulu gitu ya. Di awal si Magnolia bilang, tadi dia bilang di awal masuk kuliah, dia punya ambisi pengen lulus cum laude, punya IPK besar, semangatnya bergebu-gebu, sama kayak aku. Sama kayak aku teman-teman. Aku punya ambisi di awal ketika masuk kuliah. Kebetulan aku adalah harapan kayak gitu ya. Karena di keluarga besar aku pun hanya aku yang bisa melanjutkan kuliah dan aku jadi parameter pertama yang harus bisa menyelesaikan kuliah. Jadi ambisi aku untuk menyelesaikan kuliah ini lebih cepat, kemudian kuliahnya harus dapat nilai besar tinggi gitu ya. Itu sangat menggebu-gebu sekali ketika awal masuk gitu ya. Sama kayak si Magnolia gitu ya, di cerita di awal dia menggebu-gebu ketika maba gitu ya, pengen cepat lulus gitu ya. Nah, tapi di sini si Magnolia bilang, si penulisnya gitu ya, dia bilang bahwa masalah ataupun ujian terberat itu dari perkuliahan bukan masa-masa kuliahnya, tapi ketika skripsi mulai gitu ya. Dan itu yang aku alamin saat ini. Ketika kuliah aktif, aku ngerasa perkuliahan itu ya enjoy, santai. Justru teman-teman aku nganggep kayak aku tuh pasti cepet lulus gitu ya. Teman-teman kuliah aku tuh nganggap aku cepet lulus karena aku menjalani kuliah dengan enjoy, dengan nyaman, dengan senang gitu ya. Tugas-tugas selalu kerjaan dengan baik gitu ya. Dengan nilainya juga cukup baik gitu ya. Tapi ketika skripsi datang, di sini ceritanya dimulai. Tapi aku udah ngambil beberapa hikmah gitu ya dari skripsi aku gitu ya. Di ceritanya si Magnolia bilang kejadian di awal tadi em, bermasalah dengan dosen gitu ya. Oke, bermasalah dengan dosen. Gimana? Ya, tapi situasinya berbeda ya. Si Magnolia situasinya pandemi ya. Kalau aku nggak ada pandemi. Jadi kalau aku mau ke kampus nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Situasi kayak Mbak Magnolia bilang gitu ya, situasinya yang sulit nemui dosen gitu ya, dosen di chat centang biru aja gitu ya, dibaca tapi nggak dibalas gitu ya, draft proposal udah dikirim tapi nggak ada tanggapan gitu ya, itu yang lagi aku alamin. Baru kemarin banget aku bimbingan sama dosen bimbing aku ngirim draft proposal aku, draft laporan aku untuk di apa, dikoreksi gitu ya, 1 minggu gitu ya. Misalnya hari Rabu gitu ya, hari Rabu aku ngirim draft laporan untuk dicek gitu ya. Hari Rabunya udah dilihat di centang biru lah kalau di WhatsApp, karena aku di Telegram ya, jadi nggak ada centang biru tapi centang dua itu udah dilihat ya. Draftnya udah dilihat. Oke, aku positif thinking, mungkin hari itu dosennya lagi ada kegiatan. Hari Kamisnya gitu ya, karena hari Rabu tadi ya. Hari Kamisnya aku chat lagi, Bu ini gimana gitu ya. Sampai sore sampai malam pindah hari. Oke, hari itu nggak ada ini ya, mungkin lagi ada sibuk gitu ya, ada dosennya lagi ada kegiatan lain. Oke, hari harinya aku kasih waktu gitu ya, kasih waktu kayak hari Jumat jangan deh, Sabtu aja gitu ya, kasih waktu. Hari Sabtunya aku chat lagi, Bu ini gimana, dilihat cuman nggak dibalas. Dan itu udah aku alami teman-teman, sama banget kayak yang Mbak Magnolia bilang gitu ya, kayak Kak Magnolia bilang dia di awal preskripsiannya dengan dosen itu agak sulit gitu ya. Yang itu kayak wah ini kayak nyindir aku gitu ya. Kemudian masalah dosen udah selesai tadi gitu ya. Ada musibah lain. Si Mbak Magnolia bilang ternyata ayahnya sakit gitu ya. Sehingga ketika dia mau lebih aktif gitu ya ketemu dosennya juga udah bisa untuk dihubungin. Ada kendala kayak orang tuanya sakit gitu ya. Dan itu mirip-mirip lah ya sama aku. Aku bukan orang tuanya sakit.
kakak aku kecelakaan gitu ya. Dan aku sebenarnya aku bisa aja nggak terlalu fokus ke sana, tapi pikiran aku nggak bisa fokus ke skripsi aku. Jadi aku harus memikirkan tentang situasi kakak aku gitu ya. Kemudian juga eh, dosennya tadi alhamdulillah kalau sekarang udah lumayan ya, udah bisa nanggapin gitu ya. Tapi terkadang masih kayak tadi, satu hari di chat, 3 hari kemudian baru dibalas gitu ya. Ya sama lagi. Jadi permasalahan Pak Magnolia tentang dosen itu udah pernah lagi aku alamin gitu ya. Sangat relate dengan aku gitu ya. Kemudian tentang kendala yang situasi nggak bisa kita kendalikan kayak situasi Mbak Magnolia tadi, ternyata diberi ujian kayak orang tuanya sakit gitu ya. Ketika Mbak Magnolia mau fokus ke skripsinya, ada musibah orang tuanya sakit sehingga Mbak Magnolia harus mengurus gitu ya, mengurus pekerjaan rumah, membantu orang tuanya gitu ya, sehingga untuk fokus ke skripsi agak kurang gitu ya. Dan itu agak mirip-mirip juga sama aku karena aku juga diuji dengan kakak aku ada yang kecelakaan hingga aku fokus skripsi aku tuh buyar gitu ya, sehingga aku nggak bisa fokus skripsi, ya seadanya aku ngerjainnya gitu ya. Kemudian tadi permasalahan orang tuanya udah selesai, ketika Mbak Makroli mau ketemu dosennya, ada masalah lain, Mbak Makrolianya sendiri kecelakaan gitu ya. Dan itu kejadian juga sama aku. Aku bukan kecelakaan, tapi masuk rumah sakit yang kemarin, yang sempat aku bilang gitu ya, ataupun mungkin ada sempat aku spill gitu ya. Aku masuk rumah sakit. Selama 4 tahun aku kuliah di Palembang, dari Palembang gitu ya, dari awal aku kuliah sampai sekarang, cuma deskripsi aku bisa masuk rumah sakit gitu ya. Aku heran tuh kenapa, tapi ya Allah punya skenario lain gitu ya. Dan hampir mirip dengan cerita Mbak Magnolia kan. Kalau Mbak Magnolia tadi dia kecelakaan gitu ya, sehingga dia nggak bisa untuk bimbingan, nggak bisa untuk melanjutin skripsinya gitu ya, sehingga skripsinya tertunda sedikit gitu ya. Masalah masuk kecelakaan udah selesai gitu ya, Mbak Magnolianya udah sehat, kemudian di langsung ujian gitu ya, dosen pembimbingnya ngabarin Mbak Magnolia bisa ujian untuk proposal gitu ya. Ada kendala, ujian proposalnya ditunda gitu ya. Ujian proposalnya ditunda karena ada situasi yang tidak bisa dijelaskan tadi. Dan itu mirip sama aku, karena aku sakit masuk rumah sakit, proposal aku ditunda. Jadi mirip-mirip gitu ya, proposal aku ditunda. Nah, jadi kenapa aku antusias dengan cerita ini, mirip-mirip juga gitu ya. Sama gitu ya, ujian proposal ditunda, masuk ke bulan berikutnya, Bapak Prolia bilang tadi dosen pembimbingnya justru yang mengatur jadwalnya gitu ya, di ceritanya tadi, sehingga ujian proposal lancar gitu ya. Kemudian setelah ujian proposal lancar, dia kan mau lanjut ke tahap penelitian ya, penelitian untuk menyelesaikan laporan skripsinya. Di situ ada kendala lagi terkait dengan rasa males. Kalau buka laptop tuh rasanya cuma buka aja gitu ya. Yang penting tulisan skripsinya terlihat, HP-nya dipegang, laptopnya terbuka gitu ya. Yang dilihat HP-nya gitu ya. Sehingga skripsinya lama gitu ya, lama selesai gitu ya. Dan itu juga lagi aku jalani. Terus kalau lagi ada rasa-rasa males gitu ya, laptopnya udah terbuka, tapi karena kalah dengan hawa nafsu sendiri gitu ya, kadang habis gara-gara scroll, habis gara-gara dengerin sesuatu yang konten-konten gitu ya, sehingga skripsinya memang dibuka skripsinya tapi nggak ada kemajuan gitu ya. Dan aku masih di tahap ini, masih di tahap ketika Mbak Magnolia udah selesai kalau sekarang ya, ketika Mbak Magnolia masa-masanya lagi ngerjain penelitian, lagi ngerjain penelitian gitu ya, lagi butuh semangat gitu ya. Tapi Mbak Magnolia bilang di ceritanya, di situ ada tantangan di mana rasa malas itu muncul. Kadang-kadang buka itu aja sungkan gitu ya. Nah, aku lagi di fase itu, lagi di fase itu. Tapi karena kita lagi membahas cerita Mbak Magnolia, karena kalau aku kan berhenti di situ nih, kalau cerita aku kan masih dijalani gitu ya. Kalau Mbak Magnolia kan udah melewati gitu ya. Jadi aku harap Mbak Magnolia bisa mengkonfirmasi prasangka aku gitu ya, karena aku senantiasa berpikir bahwa gimana pun situasi yang aku jalan saat ini, skripsi aku pasti selesai gitu ya. Dan terkadang kalaupun pikiran kayak gitu, ada aja pikiran kayak aku, ini bisa selesai nggak sih. Nah, aku butuh pernyataan dari Mbak Maulolia bahwa skripsinya itu pasti selesai gitu ya. Nah, diceritain nih teman-teman,
Mbak Magnolia bilang ketika tantangan terhadap diri sendiri untuk menyelesaikan laporan tadi, Mbak Magnolia bilang dia bisa melewatin itu, kemudian ujian ujian akhir atau sidang gitu ya, sidang, kalau aku komplit, kalau dia tadi sidang apa ya, sidang akhir gitu ya, sidang akhir Mbak Magnolia lancar sampai ke yudisium gitu ya. Alhamdulillahnya Mbak Magnolia tidak ada hambatan di situ, walaupun tadi dia bilang ada revisi sedikit gitu ya, karena itu hal yang wajar gitu. Nah, dari situ gitu ya, setelah perskripsiannya selesai, Mbak Magnolia baru mendapatkan hikmahnya gitu ya. Baru mendapatkan, oh ternyata Allah tuh lagi ngebentuk aku biar aku menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya. Ketika perskripsiannya selesai, di hari wisudanya Mbak Magnolia bilang di ceritanya gitu ya, di cerita yang keempat ini, Mbak Magnolia bilang dia ngerasa bersyukur banget gitu ya. Walaupun mungkin cita-cita di awal gitu ya, keinginannya di awal perkuliahan kan pengen lulus cepet, kemudian kumulat gitu ya. Nggak tercapai karena dia udah ada ini ya, apa sih? Tahun, kan dia ada telat gitu ya, telat tahunnya telat gitu. Jadi dia nggak bisa kumulat gitu. Nah, jadi Mbak Magnolia nggak bisa mencapai cita-cita atau tujuan di awalnya tadi gitu ya. Dan sama kayak aku. Sekarang aku nggak bisa lagi dapat kumulat, nggak bisa lagi dapat predikat lulusan terbaik, nggak bisa lagi karena aku udah telat setahun gitu ya. Eh, Kembali ke Magnolia, tapi ketika di hari wisuda, Mbak Magnolia bilang bahwa dia bahagia ketika melihat orang tuanya sekarang bisa melihat anaknya lulus dengan baik gitu ya. Lulus dengan rasa bangga bagi orang tuanya gitu ya, ngelihat anaknya sudah lulus, ngelihat perjuangan anaknya itu sudah selesai. Mbak Manolia bersyukur ngelihat itu. Mungkin di suatu situasi ini, kalau seandainya kita tarik ke belakang teman-teman, Allah tuh lagi bilang gini, kalau seandainya aku luluskan kamu dulu, kalau seandainya aku luluskan ketika kamu di masa pandemi kemarin, mungkin kamu nggak bakal merasakan kebahagiaan seperti sekarang ketika wisuda. Jadi itu yang sangat-sangat aku tekankan ke diri aku dan buat Manolia juga, bahwa ternyata Allah tuh punya skenario berbeda dengan mungkin mungkin situasi yang di awal kita anggap jelek, kita anggap itu buruk, tapi di masa depan kita nggak pernah tahu teman-teman, justru itu yang terbaik untuk kita. Kayak ini kan ketika hari wisudanya, Mbak Makulnya bisa kumpul bersama orang tuanya, kemudian di hari wisudanya ngelihat orang tuanya udah baik-baik aja, ayahnya nggak sakit lagi, ibunya nggak sakit gitu ya, bisa datang ke acara wisuda yang bersama-sama. Coba kalau seandainya Mbak Makulnya lulus di masa pandemi, dan lulus ketika dia masih pandemi kemarin, pasti wisudanya itu mungkin nggak bisa sebahagia itu, kayak jaraknya diatur gitu ya, kemudian mungkin ada tadi musibah ayahnya yang sakit tadi, mungkin Mbak Maria lagi wisuda ayahnya sakit kan nggak enak gitu ya. Jadi situasi yang kayak gini tuh bisa kita lihat ketika kita udah tahu hikmahnya gitu ya di akhir. Nah, di akhir, yang hikmah di akhir inilah terkadang kita tuh nggak bisa paham gitu ya. Di hari wisuda yang bahagia itu, Mbak Manolia sangat bersyukur gitu ya. Di ceritanya gitu ya. Di ceritanya sangat bersyukur ngelihat orang tuanya utuh ketika hari wisudanya, nggak ada kendala apapun. Sampai di tadi, karena wisuda itu di bulan puasa gitu ya. Sesuai dengan doa Mbak Manolia sebelumnya gitu ya. Di ceritanya tadi Mbak Manolia bilang dia itu pengen untuk wisuda di hari di bulan puasa gitu ya. Dan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah dan itu terwujud gitu ya, kampusnya tiba-tiba ngadain wisuda di bulan Ramadan dan Mbak Aulia bisa uh, merasakan wisuda di bulan puasa itu. Nah, setelah bulan puasa, Mbak Aulia juga lanjut menceritakan kebahagiaannya gitu ya. Di hari Lebaran gitu ya. Hari Lebaran dia ngelihat keluarganya utuh, keluarganya bahagia, keluarganya juga mensupport gitu ya, dan dengan keberhasilan anaknya. Di sini Mbak Magnolia bilang bahwa keluarganya bersyukur gitu ya, mengadakan syukuran untuk kelulusan Mbak Magnolianya. Kemudian Mbak Magnolia juga ngelihat itu semua sebagai rasa syukur juga dan kebahagiaan ya, tiada tara gitu ya, ngelihat uh, keluarga yang utuh, keluarga yang happy, ngelihat anaknya bangga gitu ya, ngelihat orang orang tuanya bangga sama anaknya gitu ya. Itu sebuah kebahagiaan yang nggak bisa kita lukiskan gitu. Kemudian
Tadi di akhir cerita Mbak Magnolia bilang apa ya? Bentar ya. Nah, di akhir cerita aku gak lupa. Oke. Tapi teman-teman, kebahagiaan yang Mbak Magnolia ceritakan dia di sama kita ya gitu ya. Ini tuh bukan tentang kelulus biasa gitu ya, tentang kelulusan biasa, tapi tentang proses gitu ya, tentang proses yang Mbak Magnolia lagi sampaikan, tentang proses skenario Allah yang Allah buat gitu ya untuk Mbak Magnolia yang bisa kita ambil gitu ya. Kayak tadi tuh di awal kita ngelihat Mbak Magnolia bilang tentang preskripsinya itu kayak berat banget gitu ya. Dimulai dari masalah dosen, orang tua yang terkena musibah sakit, Mbak Magnolianya sendiri terkena kecelakaan, kemudian di sidang proposalnya ada kendala yang tidak bisa dia jelaskan gitu ya. Tapi ketika selesai dengan preskripsiannya, Mbak Magnolia nggak berhenti untuk mengucapkan rasa syukurnya gitu ya. Karena kebahagiaan yang dia rasakan itu bisa melupakan perjuangan ataupun rasa sakit yang pernah dia alami gitu ya. Ya, itu kenyataannya teman-teman. Kenyataannya kayak gitu. Kita emang kita emang sering sekali ngerasa lemah, ngerasa kayak mau nyerah ketika ujian yang Allah berikan itu datang sama kita. Kita nggak pernah bisa untuk uh, menafsirkan bahwa masalah ini bakal selesai, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh nggak bisa 100% meyakinkan diri kita tentang kebahagiaan di masa depan. Karena kita kan nggak tahu masa depan gitu ya. Terkadang kita tuh yang membuat kita tuh sakit hati, yang membuat kita tuh nggak bisa bangkit gitu ya, nggak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu terkadang kita tuh hanya fokus kepada permasalahan kita gitu ya. Kita nggak fokus kepada penyelesaian, nggak fokus kepada bahwa Allah itu punya skenario terbaik, nggak fokus kepada usaha yang kita lakukan itu harus maksimal. Itu yang terkadang kita tuh lupa gitu ya, luput. Dan cerita ini mengingatkan aku bahwa aku harus lebih berjuang, bahwa ternyata ada cerita yang mirip dengan aku, dengan cerita yang endingnya itu bahagia gitu ya. Dan itu bisa menjadi reminder buat aku, bisa menjadi pengingat buat aku untuk lebih cepat menyelesaikan preskripsinya gitu ya, untuk cepat menyelesaikan preskripsinya, kemudian untuk mengingatkan aku bahwa di depan itu pasti ada skenario terbaik yang Allah buat gitu ya. Di depan itu ada sesuatu yang Allah lagi siapin, yang dimana itu ada kebahagiaan yang harusnya aku syukurin dari sejak sekarang gitu ya. Karena aku tahu proses yang saat ini aku alamin yang hampir mirip dengan cerita Mbak Magnolia gitu ya. Di masalah dengan dosen, masalah dengan eh, kena sakit gitu ya, masalah dengan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan lah gitu pokoknya. Tapi di akhir Mbak Magnolia bilang di ceritanya bahwa di hari wisudanya dia bisa mendapatkan rasa syukur yang tidak ada bandingannya gitu ya. Sehingga dia bisa melupakan proses preskripsinya yang sulit tadi. Dia dibilang di ceritanya dia sampai bisa melupakan prosesnya. Walaupun mungkin kalau diceritakan kayak gini kan masih ingat gitu ya. Tapi sakitnya gitu, rasa sakit kayak ketika lagi menjalani gitu kayaknya ya males banget, berat banget gitu ya. Tapi ketika kita sudah sampai di tahap kita udah mendapatkan oh ternyata proses yang berat kemarin hadiahnya gini loh. Ketika kita udah merasakan hadiah yang Allah berikan tadi, kita tuh lupa dengan rasa sakit yang kita alami sebelumnya gitu ya, di proses sebelumnya. Nah itu, dan teman-teman bayangin itu kebahagiaan dunia loh teman-teman. Kita nggak kita coba ambil kebahagiaan akhirat. Allah tuh senantiasa berbicara tentang dia dalam Al-Quran tentang kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan di akhiratnya nanti gitu ya, di surganya Allah nanti. Nah kita arahkan ke situ, di mana di sini Mbak Magnolia bilang dia bisa melupakan proses yang kayaknya berat, kayaknya sakit gitu ya ketika proses pembuatan skripsinya dengan hasil skripsi hasil wisuda ya, hasil wisuda yang lihat keluarganya bahagia, keluarganya bersyukur banget, keluarganya bangga gitu ya. Sehingga Mbak Magnolia ini lupa dengan proses yang berat tadi. Gimana kalau seandainya itu kita bayangkan kepada surganya Allah teman-teman. Ujian kita di dunia ini memang berat teman-teman. Ujian kita di dunia ini memang nggak bisa kita jelasin bahwa berat banget gitu ya. Setiap orang punya ujian masing-masing. Mungkin ada orang yang ujiannya kayak gini, sakit. Ada ujiannya orang tua, ada ujiannya anak gitu ya. Tapi kita akan lupa dengan semua ujian yang kita alami saat di dunia
ketika kita udah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hampir mirip dengan ceritanya Mbak Magnolia, tapi berbeda. Berbeda ketika kita mau menyampaikan bahwa kebahagiaan di akhirat itu ataupun di surganya Allah itu lebih dari kebahagiaan di dunia, teman-teman. Mungkin Mbak Magnolia saat ini ataupun ketika dia wisuda kemarin itu mendapatkan kebahagiaan tahapnya baru 1%, teman-teman. Tapi ketika kita sudah sampainya di surganya Allah, kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu 99% atau mungkin 100%, teman-teman. Kebahagiaan di dunia ini cuma sementara, tapi ketika kita sudah sampai di akhirat, kita udah mendapatkan kebahagiaan abadi, kita bakal lupa dengan ujian kita selama di dunia, teman-teman. Ujian kayak di cerita pertama, si hamba Allah tadi, ketika di akhirat, dia bakal lupa dengan rasa sakit ketika dia ditinggalkan ibunya. Dia bakal lupa rasa sakit ataupun rasa kecewanya ketika dia nggak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dia bakal lupa ketika dia udah sampai di surganya Allah nanti. Jadi buat aku, buat teman-teman juga, kita senantiasa berdoa sama Allah biar dikuatkan menjalani kehidupan ini, teman-teman. Ya mungkin ujiannya berbeda-beda, tapi percaya aja ketika kita udah sampai di jannahnya Allah atau surganya Allah, kita bakal lupa dengan setiap ujian. Seberat apapun ujian itu, kita bakal nggak akan ingat-ingat lagi. Nggak bakal keinget lagi karena kita sudah bahagia di surganya Allah nanti. Amin ya, kita berdoa aja gitu ya. Oke itu teman-teman dari cerita keempat, semoga Mbak Manggolianya hadir gitu ya, ataupun mungkin kalau nggak hadir dia bisa nonton videonya gitu ya. Dan aku butuh konfirmasi itu, nanti boleh untuk disampaikan di link yang aku feedback ya, link feedback tentang dibacain. Aku bakal kirim itu di grup nanti. Oke teman-teman, itu cerita keempat. Cerita keempat pada malam hari ini cukup panjang. Aku sangat antusias membacanya karena aku relate dengan cerita ini teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak mendapatkan hikmah dari apa yang aku sampaikan, semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari cerita yang Mbak Makroni sampaikan gitu ya. Karena di ceritanya ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil teman-teman. Dimana Mbak Makroni bilang prosesnya yang berat, tapi di ending ketika dia mencapai kelulusan, dia bisa melupakan rasa beratnya itu ya, rasa berat prosesnya tadi. Dan itu aku bisa sambungkan ketika kita udah di surga nanti teman-teman. Kita itu bakal lupa dengan ujian kita selama di dunia ini teman-teman. Mungkin di dunia ini ada ujian yang tentang orang tua, ujian tentang pasangan, tentang pekerjaan yang membuat kita tuh mau putus asa, mau bunuh diri, mau menyerah aja. Tapi ketika kita fokuskan kepada bahwa Allah itu punya surga yang dimana surga itu bisa membuat kita lupa dengan masalah kita di dunia, kita bakal lebih fokus kepada mengejar gimana Allah itu ridho dengan kehidupan kita teman-teman. Bukan fokus kepada permasalahan atau ujian yang kita alami gitu. Itu teman-teman untuk cerita itu teman-teman, ini cerita keempat teman-teman. Semoga teman-teman bisa ini ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya gitu. Oke, aku coba baca di kolom komentar. Kalau teman-teman punya tanggapan lain, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Apa nih di kolom komentarnya? Aku pernah nulis tugas di semester lalu. Kata dosen aku, ini tugas makul sama kayak tugas skripsi, hanya cuma beda penyebutan aja. Dan ya tugas dan akhirnya stres pun tiba. Aduh, aduh. Kalau tugas sih, aku rasa ini ya. Aku rasa kalau seandainya kita nggak mengerjain, ya palingan dosennya itu nambah tugas gitu ya. Atau mungkin kalau perskripsian teman-teman, kalau kita gagal di awal, kita bakal lanjut ke semester depan teman-teman. Apalagi dengan sistem di perkuliahan aku gitu ya, dimana perkuliahan aku itu bukan kayak negeri karena aku kuliahnya di swasta, jadi perkuliahan aku itu cuma wisuda 1 kali teman-teman. Jadi kalau mau skripsi itu ya kalau seandainya semester ini gagal, aku harus skripsi di semester depan. Aku bisa wisudanya semester depan gitu ya. Dan ya saat ini aku lagi menjalani skripsi aku yang kedua karena kemarin gagal gitu ya. Tapi semoga doakan aja teman-teman, semoga aku bisa menyelesaikan skripsi aku yang kedua ini gitu ya. Semangat Hyung, selesai Hyung, tetap berprogres. Jangan lihat proses orang dan ingat aku punya moto yang kutulis dalam skripsi bahwa hal baik pasti Allah mudahkan. Aku anggap skripsi adalah sebuah hal baik dan pasti Allah bantuin walau nangis-nangis atas bantuan Allah semuanya terlalui. Iya, aku coba gitu. Aku coba untuk nggak ngelihat proses orang lain teman-teman. Aku coba
fokus kepada proses aku, fokus kepada kata-kata. Walaupun mungkin hari ini kamu malas, setidaknya kamu buka skripsi, kamu tulis satu kata pun itu sudah lebih dari cukup. Itu yang aku lakukan teman-teman. Walaupun mungkin hari ini aku nggak ngerjain banyak, tapi ketika aku udah buka skripsi gitu ya, udah buka apa yang aku harus buat gitu ya, minimal satu kata aku udah aku buat, itu yang aku lakukan. Itu proses aku yang aku lakukan saat ini, dan aku nggak tahu kedepannya itu akan berhasil atau gagal lagi, tapi setidaknya aku udah berusaha semaksimal aku ya. Dan terkait dengan proses orang lain teman-teman, itu nggak bisa lepas dari aku ataupun teman-teman yang pernah ngalamin gitu ya. Kita ketika kita berada di situasi yang gagal, ketika kita berada di situasi di mana orang lain itu udah duluan gitu ya, di mana teman kita gitu ya, teman yang gimana dulu sekelas sama kita, melihat mereka udah duluan, melihat mereka udah selesai dengan tugasnya, dengan skripsinya, dengan wisudanya, kita masih di sini dengan proses yang nggak tahu kedepannya gimana. Itu perasaan kayak gitu, perasaan kayak ini proses aku benar atau salah sih, ini proses aku kok gini sih, mau nyalain situasi, mau nyalain keadaan, itu pasti ada teman-teman. Dan itu juga seringkali datang ke aku. Untuk mengatasi itu ya kadang aku alihkan kepada fokus aja apa yang bisa aku lakukan gitu ya, fokus aja ke apa yang aku bisa lakukan. Ya kayak sekarang aku tetap ngerjain walaupun mungkin hari itu nggak dapat apa-apa, tapi ketika aku udah buka setidaknya aku ada perbaikan lah, perbaikan gitu ya. Walaupun mungkin hari itu nggak ada dapat apa-apa gitu ya, tapi perbaikan dari proses yang salah tadi. Kalau aku kan skripsinya buat buat aplikasi teman-teman, bukan kayak Mbak Magnolia kan dari penelitian ya. Kalau penelitian tuh biasanya ini ya, penelitian itu biasanya ngambil data gitu ya, ngambil data di suatu tempat gitu ya, kemudian dari data itu dia diolah kan. Nah kalau aku lebih kepada minta data juga, cuman datanya itu cukup nanya aja, kemudian aku olah jadi aplikasi gitu. Nah aplikasi itu kan kadang error gitu ya. Nah jadi satu hari itu kadang aku bermasalah dengan satu error, sampai sekarang tuh masih masih bergelut di situ. Berapa hari ini aku sampai-sampai begadang nggak tidur-tidur gara-gara mau nyelesain perskripsian, karena kebetulan teman-teman 2 pekan lagi aku akan masuki ujian skripsi akhir gitu ya, kompre kalau di tempat aku. Dan aku minta doanya teman-teman untuk bisa memudahkan aku lah, memudahkan aku. Semoga teman-teman eh, dimudahkan juga urusan teman-teman, dan aku juga bisa dimudahkan urusan perskripsian aku ya. Aduh, aduh ya Allah. Kalau bahas skripsinya agak berat ya. Ah, ah, apa nih? Kangen. Jadi kangen dosen pembimbing aku, Al-Fatihah untuk dosen pembimbingku ya, Al-Fatihah ya. Untuk dosen pembimbingnya Mbak Dehapi ya, semoga ditempatkan di sisi Allah yang terbaik ya. Tapi emang relate Hyung, di masa skripsi itu emang masa yang nguji segala hal, mental, finansial, dan lain-lain. Aku bahkan sampai hampir hopeless. Dan di sini aku mau nyampein, aku mampu selain atas izin Allah dan bantuan Allah, juga doa orang tua dan keluarga. Iya, itulah kenapa ketika aku pulang kampung, yang aku niatkan itu bukan ketemu orang tua aja, tapi minta doa. Karena ketika aku pulang kampung itu aku lagi males-malesnya gitu. Aku minta doa sama orang tua untuk biar aku dipermudahkan gitu ya. Ketika aku selesai ngeliat orang tua di kampung gitu ya, ketika aku pulang ke Palembang, balik ke Palembang lagi, ya aku mulai bangkit lagi tuh semangat aku gitu ya untuk memulai lagi gitu. Aku mampu orang tua, aku juga punya support system dari circle ngaji aku. Nah, itu belum aku dapat sama sekali. Bahkan salah satu agenda dari Hype Indonesia dibacain, dan kalian tahu move up itu menjadi salah satu tempat healing aku. Ternyata sudah setahun lewat ya. Ya, I can take ternyata Hyung. Kalau kata dosenku, jangan mati suri dalam menulis. Semangat teman-teman yang sedang berada di proses ini. Pasti bisa. Ingat dibantai di ruang sidang paling 45 menit. Sisanya kita selebrasi. Ya, itu ya. Oke, itu teman-teman cerita keempat pada malam hari ini. Semoga Mak Magnolia bisa mendengarkan gitu ya, mendengarkan.
ceritanya dibacain pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman yang dengerin ceritanya bisa mendapatkan hikmah, walaupun mungkin teman-teman nggak lagi berada di situ gitu ya, nggak relate dengan ceritanya, tapi ada di mana situasi yang mungkin mirip-mirip sama Mbak Manolia gitu ya. Kita diuji, kita ngerasa ujian itu berat banget, tapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan di akhir gitu ya, kita bisa melupakan rasa sakit, ujian yang berat tadi. Itu yang bisa kita ambil dari cerita keempat ini, teman-teman. Ya, oh, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Magnolia. Terima kasih untuk ceritanya dan semoga teman-teman yang mendengarkan ataupun teman-teman yang nanti lihat rekamannya bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya. Dan aku terutama aku ya gitu ya, terutama aku yang mengucapkan terima kasih karena dari cerita Mbak Magnolia ini aku punya mindset baru gitu ya, punya pandangan lain bahwa ternyata di akhir itu Allah punya skenario lain. Mungkin situasinya akan berbeda gitu ya. Mungkin situasinya nggak akan sama sama kayak Mbak Manolia gitu ya. Orang tuanya lengkap, orang tuanya bangga gitu ya. Aku nggak mungkin nggak bakal semirip itu gitu ya. Tapi yang pasti di mindset aku sekarang di akhir itu punya kebahagiaan yang bisa membuat aku lupa dengan rasa sakit, rasa kecewa, rasa berat yang aku jalani saat ini gitu ya. Yang aku tanamkan di diri aku saat ini itu. Bahwa kebahagiaan di akhir yang Allah siapkan itu bisa membuat aku lupa dengan rasa berat, rasa sakit, rasa kecewa yang saat ini aku jalani gitu ya. Dan itu bisa menjadi motivasi juga sedikit untuk aku dan terima kasih buat Mbak Magnolia gitu. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke cerita kelima dan ini mungkin jadi cerita terakhir di malam hari ini teman-teman karena waktunya juga mungkin udah habis gitu ya. Tapi eh, cerita kelima ini nggak panjang teman-teman. Ini sebuah pertanyaan yang dimana di pertanyaan ini aku butuh butuh pendapat teman-teman juga gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Cukup panjang ya. Iya tadi udah kesepil ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke cerita kelima. Ini cerita kelimanya teman-teman. Oke, ini cerita keempat tadi, Mbak Mangun ya. Cerita terakhir. Nah, ini. Oke, ini cerita kelima teman-teman. Ini sebuah pertanyaan aja gitu ya, sebuah pertanyaan. Dan aku karena ini pertanyaannya perlu jawaban yang pasti gitu ya. Bukan, perlu jawaban dan aku mungkin dari persepsi aku ada perbedaan dari teman-teman. Jadi aku persilakan buat teman-teman kalau punya jawaban lain gitu ya, punya persepsi lain, punya pandangan lain gitu ya. Boleh ditulis di kolom komentar, nanti aku bacain biar nanti rekamannya yang dengerin itu tahu pendapat teman-teman itu apa gitu ya. Ini dari nama anonimnya RYN atau nggak tahu ya namanya Rian atau Ryan atau gimana ya. Pokoknya RYN gitu ya nama anonimnya. Kak, boleh boleh tolong jelasin tentang sekufu. Ah, sekufu ya. Oke, ini cerita kelima kita pada malam hari ini teman-teman terkait dengan sekufu. Nah, teman-teman boleh yang udah join gitu ya, yang join boleh untuk ditulis di kolom komentar sekufu menurut teman-teman tuh gimana? Sekufu menurut teman-teman tuh gimana? Boleh versi teman-teman gitu ya. Kalau dari aku, mungkin dari aku akan berbeda sama teman-teman ataupun ada kemiripan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau dari aku teman-teman, sekufu itu ini aku sampai buat catatan loh, karena aku takut salah menjawab gitu ya. Dan ini jawaban yang aku sampaikan teman-teman, aku klarifikasi dulu ya. Jawaban yang aku sampaikan terkait dengan sekufu ini, tentang sekufu ini jawaban yang aku dapatkan dari guru aku, dari uh, ceramah-ceramah yang aku dengar gitu ya, dari ilmu-ilmu yang aku dapatkan dari pengajian. Nah, itu yang aku sampaikan saat ini gitu ya. Terkait dengan sekufu, teman-teman, aku berpandangan kayak gini. Sekufu itu bukan hanya tentang kesetaraan antara dua orang insan untuk menjadi sebuah pasangan gitu ya. Jadi jangan menganggap sekufu itu sebagai kesetaraan antara dua orang aja, kesetaraan status sosial, kesetaraan jabatan, kesetaraan antara si kaya dengan si kaya gitu ya. Bukan. Bukan hanya tentang itu, teman-teman. Dari apa yang aku dapat, teman-teman, aku pernah dengar ceramah ataupun dengar
pengajian gitu ya, yang lagi bahas tentang sekufu, dia mengambil cerita tentang di zaman Rasulullah itu pernah kejadian kayak gini teman-teman. Pernah kejadian di mana Rasulullah punya anak angkat yang namanya itu Zaid bin Harisa. Nama anak angkatnya Zaid bin Harisa, di mana Zaid bin Harisa ini seorang budak teman-teman. Seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, di mana Zaid bin Harisa ini dinikahkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita bangsawan. Namanya Zainab bin Jasi. Nah, Zainab bin Jahi. Yang kemudian Zainab ini ternyata uh, jadi istrinya Rasulullah gitu ya. Setelah ini ya. Nah, di ceritanya teman-teman. Jadi Rasulullah menikahkan Zaid bin Harisah, seorang budak dengan wanita bangsawan yaitu Zainab bin Jasi, dan pernikahan itu terjadi teman-teman karena uh, Zainab ini patuh sama Rasulullah. Jadi karena Zainab ini menganggap semua ketetapan Rasulullah itu sesuatu yang benar, jadi Zainab ini ridho dengan pernikahan itu. Di pernikahan itu terjadi, walaupun teman-teman di ceritanya itu pernikahan antara Zaid bin Harithah dan Zainab ini nggak bertahan lama teman-teman, karena ketimpang antara status sosial tadi gitu ya, di mana Zaid bin Harithah itu seorang budak dengan menikah dengan istrinya Zainab bin Jasi, seorang yang bangsawan gitu ya. Mungkin dari segi komunikasinya nggak akan nyambung gitu ya. Mungkin kalau seandainya Zaid dan Zainab ini lagi ngobrol gitu ya, sulit nyambungnya gitu ya. Karena kan gap ataupun perbandingannya itu jauh banget gitu ya. Dari seorang budak dengan seorang bangsawan itu jauh banget. Tapi bukan itu poinnya teman-teman. Poinnya di sini. Dari cerita Zaid bin Harisa, seorang budak yang menikah dengan seorang wanita yang bangsawan, dan itu pernikahan itu terjadi. Di sini aku melihatnya Rasulullah itu lagi mengingatkan kita bahwa tidak ada sekufu atau kesetaraan pasangan dilihat dari status sosial. Jadi sekufu yang dimaksud di sini jangan ngelihat dari status sosial. Buktinya apa? Di sini Rasulullah menggambarkan seorang budak aja bisa menikah dengan seorang bangsawan gitu. Walaupun mungkin di lain kesempatan gitu ya, di selanjutnya gitu ya, di kisah selanjutnya itu pernikahan itu memang nggak bertahan lama. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya pernikahan itu terjadi teman-teman. Kalau seandainya Rasulullah itu menganggap sepupu itu sebagai orang bangsawan harus sama orang bangsawan gitu ya, pernikahan itu nggak akan terjadi. Tapi di sini pernikahannya terjadi teman-teman. Tapi karena ketimpang atau gapnya terlalu jauh antara seorang budak Zaid bin Harisa dengan Zainab ini jauh gitu ya. Mungkin pembahasannya itu beda gitu ya. Kayak Zainab lagi pengen nanya sesuatu sama Zaid gitu ya, tapi Zainnya nggak ngerti karena dia nggak paham dengan dunianya Zainab yang orang bangsawan tadi gitu ya. Kemudian kalau Zaid lagi bahas sesuatu, Zainab juga nggak ngerti sehingga pernikahannya itu nggak bertahan lama, dan dari situ dari pernikahan yang nggak bertahan lama itu pernikahan itu cerai gitu ya. Zaid dan Zainab ini cerai, kemudian Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah, dan pernikahan dengan Rasulullah itu bukan bukan karena Rasulullah itu serakah atau gimana ya, tapi Rasulullah itu lagi mengajarkan tentang untuk memutus ini ya. Kalau nggak salah ketika zaman itu di Arab itu ada kayak keyakinan gitu ya. Keyakinan orang-orang Arab bahwa tidak boleh menikahi seorang istri yang sudah dia dinikahi oleh anak angkat. Nah, kebetulan anak angkat ini kan Zaid bin Haris ini anak angkatnya Rasulullah. Seharusnya kan nggak boleh kalau kebiasaan orang Arab gitu ya, keyakinan orang Arab. Nah, Rasulullah pengen memotong itu, jadi Rasulullah menikahi Zainab ini. Dan pernikahannya berlangsung lama gitu ya, sampai Zainab meninggal. Tapi teman-teman, kita lagi berbicara tentang sekufu teman-teman. Rasulullah sedang mengingatkan kita gitu ya. Sebenarnya boleh aja, bisa aja Rasulullah diperingatkan malaikat Jibril, lebih baik kamu itu nggak usah nikahin Zaid dan Zainab, soalnya pernikahan mereka bakal bercerai ujung-ujungnya gitu ya. Tapi Allah nggak buat gitu teman-teman. Allah buat skenario bahwa pernikahan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab ini
bisa, pernikahannya berhasil, pernikahannya berjalan, walaupun ketika pernikahan itu berjalan di dalam rumah tangganya itu nggak bertahan lama. Jadi terkait dengan sekufu, pasangan yang sekufu itu bukan tentang kesetaraan status sosial, bukan tentang kesetaraan tentang jabatan, kesetaraan tentang orang seorang budak dengan seorang budak, seorang bangsawan dengan bangsawan, bukan. Bukan tentang itu, teman-teman. Sekufu itu menurut aku ketika kita udah bisa menemukan pasangan yang bisa membuat kita tenang, membuat kita nyaman ketika berada di dekatnya gitu. Jadi fokus aja kepada seorang pasangan yang bisa ngebuat kita tuh di dekat dia tuh nyaman. Sekufu itu ketika kita bisa mendapatkan pasangan, ketika kita ngajak dia ngobrol itu nyambung. Ketika kita ngajak dia taat sama Allah, dia mau diajak taat. Ketika kita ngajak dia beribadah sama Allah, dia mau. Dan itu sudah dianggap sekufu menurut aku. Jadi bukan bukan terkait dengan mungkin mungkin ada di zaman sekarang seorang kurir gitu ya, seorang yang biasa aja gitu ya, menikah dengan orang kaya gitu ya. Tapi karena mereka satu pemahaman, kemudian belajarnya juga sama gitu ya, belajarnya di tempat yang sama gitu ya, sehingga pemahaman mereka nggak terlalu berbeda, sehingga itu yang membuat pernikahan mereka langgeng gitu ya, pernikahan mereka eh, lama gitu ya. Walaupun mungkin status sosialnya berbeda, satunya mungkin orang biasa yang kerjanya cuma kurir paket ataupun ojol online gitu ya. Tapi yang satunya orang kaya gitu ya, yang terbiasa dengan hidup mewah, tapi karena pemahamannya sama gitu ya, karena mindset pernikahannya sama, kemudian di dalam berhubungan itu mereka sama-sama mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan ketika bersama gitu ya. Itu yang aku bilang sekufu menurut aku. Jadi bukan terkait dengan status sosial, teman-teman. Jadi jangan pernah menganggap bahwa bahwa pernikahan yang sekufu atau yang setara itu antara si kaya dengan si kaya, si miskin dengan si miskin, bukan, teman-teman. Bisa aja pernikahan antara si kaya dan si miskin menjadi pernikahan yang sekufu ketika dua orang pasangan ini, ketika pasangan ini bisa menjadi pasangan yang satu frekuensi gitu ya. Satu pemahaman, ketika bersama itu merasa nyaman dan tenang, itu sudah dianggap sekufu menurut aku. Itu dari aku, teman-teman. Kalau dari teman-teman ada yang berbeda boleh. Mungkin berbeda ya. Tapi aku tuh keinget dengan cerita itu karena itu baru banget aku tanyain gitu ya. Karena aku juga saat ini juga lagi mencoba untuk mendefinisikan sekufu itu secara ringkas gitu ya. Karena kan kita ini lagi berproses juga, teman-teman. Kita lagi berproses, ya kita harus tahu tuh, oh pasangan serupu tuh gimana gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu tentang apa-apa tentang itu. Jangan sampai kita memilih pasangan yang penting ada aja gitu ya. Yang penting ada jadi gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus tahu juga kita itu membutuhkan wanita yang seperti apa. Kita membutuhkan laki-laki yang seperti apa. Kita harus tahu juga. Kita punya punya kriteria tertentu, boleh, boleh. Justru itu menurut aku harus. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nggak punya tujuan kayak aku punya aku pengen punya pasangan kayak gini gitu ya. Tapi ketika kita nggak punya itu, teman-teman, kita tuh malah ngalur-ngalur aja. Itu yang salah menurut aku. Jadi kalau seandainya teman-teman punya mindset pengen punya pasangan yang kayak gini gitu ya, tapi pikir-pikir juga gitu ya, jangan sampai keinginan kita punya pasangan itu kayak pengen yang hidungnya mancung gitu ya, kayak ganteng kayak artis Korea. Nah, itu udah bukan lagi standar ini ya, bukan lagi standar yang patut kita prioritaskan. Tapi menurut aku gini, kita punya kriteria kayak pengen punya pasangannya satu 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 pemikiran gitu ya, satu kajian gitu ya, satu satu tempat pengajian ataupun standarnya itu ya yang baik-baik terkait dengan ketaatan, terkait dengan keimanan, terkait dengan keimanan mungkin agak susah ya, terkait dengan standar Allah lah gitu ya. Jangan sampai standarnya itu kayak tadi, kayak gantengnya kayak artis Korea, hidungnya harus mancung, tingginya harus sekian gitu ya. Itu bukan standar lagi. Itu itu lagi ngukur gitu ya, ngukur orang gitu ya. Dan itu nggak bakal baik untuk kita gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman sekarang lagi menjalani keadaan yang pengen nyari pasangan, menurut aku perlu banget untuk memikirkan kita tuh pengen nyari pasangan kayak gimana. Dan yang terpenting, ketika kita pengen dapat pasangan yang baik, dapat pasangan yang taat sama Allah, usahakan dulu kitanya dulu yang punya
punya sifat yang sama gitu ya. Karena Allah itu di dalam Quran Nur ayat 26 itu, kalau aku nggak salah itu ada ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan wanita yang baik dan sebaliknya laki-laki ya wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Itu menjadi standar kita bahwa kalau seandainya kita pengen dapat wanita yang baik, pengen mendapatkan laki-laki yang baik, kita harus jadi baik dulu. Itu sih standarnya kalau seandainya teman-teman lagi proses untuk mencari pasangan gitu ya. Sekufu sama dengan sevisi, semisi, sesurga, sejalan, sepemikiran, sepemahaman. Betul. Waduh, standarnya bukan standar Allah ya, Hyung. Seiman, setujuan, satu frekuensi. Ya, betul. Nah, satu fikroh, satu torikoh, biar sama-sama cemerlang dan mau gerak dalam dakwah bareng-bareng. Wah, ini udah spesifik kali ya Mbak Rihab ya. Tapi boleh, boleh kalau kalau punya standar kayak gitu. Tapi jangan sampai membatasi teman-teman. Jangan sampai membatasi. Aku hanya pengen punya pasangan yang satu harapan aja gitu ya. Jangan sampai gitu. Karena ya kita nggak tahu takdir kita di mana teman-teman. Jangan sampai ketika kita punya standar kayak tadi, pengen punya punya pasangan atau punya suami atau punya istri yang satu tempat pengajian di sini aja, nggak mau yang lain. Allah jodohkan sama yang lain. Jodoh dengan tapi dengan ini ya, dengan satu tujuan sama gitu ya, dengan ini, dengan standar yang sama gitu ya, dengan sefrekuensi yang sama. Tapi walaupun mungkin tempat belajarnya beda, tapi ya, karena kita tadi sudah berharap dengan orang yang harus tempat belajar yang sama, jadi rasa sakit kita tuh kadang kan lebih lebih berat gitu ya. Padahal kan itu semua udah Allah rencanain gitu ya. Dan itu yang terkadang membuat kita tuh nggak bisa menyadari bahwa semua ini terjadi karena Allah. Sekarang kita tuh menyalahkan sesuatu yang dimana kita tuh udah tahu sebenarnya bahwa itu Allah Allah yang buat, tapi karena kita itu udah berharap duluan dan harapan itu nggak tercapai, itu kita terkadang membuat kita tuh lupa bahwa semua ini Allah yang buat gitu ya. Titip ke sama Allah, ya Allah yang kayak gini ya. Boleh, doa gitu boleh. Oke. Itu ya teman-teman. Wah, udah 50 ya. Nggak terasa teman-teman udah hampir jam 10 malam. Aduh, cerita malam hari ini cukup membuat insight banyak banyak sekali insight yang bisa kita dapat gitu, teman-teman. Dari 5 cerita ya, 5 cerita. Mungkin ada pertanyaan dan tapi aku menganggap cerita karena kita lagi dibacain gitu ya. Oke teman-teman, nggak terasa udah hampir jam 10 malam. Mungkin teman-teman juga butuh waktu untuk istirahat gitu ya. Terima kasih untuk malam hari ini teman-teman. Mohon maaf apabila mungkin dari apa yang aku sampaikan, apa yang aku jelaskan gitu ya. Mungkin teman-teman belum mendapatkan intinya, tapi semoga teman-teman tuh bisa mendapatkan inti dari apa yang lagi kita baca tadi gitu ya. Cerita-cerita yang masuk pada malam hari ini, cerita-cerita yang kita baca malam hari ini, bisa teman-teman dapat hikmahnya gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bercerita. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, semoga minggu depan kita bisa lanjut ya teman-teman. Doakan, karena malam hari itu udah habis ceritanya ya. Pekan depan kalau seandainya nggak ada cerita, aku mungkin bakal ngambil cerita yang lama atau gimana nanti ya. Semoga pekan depan bisa ada cerita baru begitu ya, sehingga kita bisa lanjutkan dibacain gitu. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kita tutup dibacain pada malam hari ini. Mungkin untuk mendapatkan keberkahan pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Prakama teman-teman, mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik kesalahan kata-kata, perbuatan, saya mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di segmen dibacain berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.